Selamat datang di Pot Ngompol. Ceritanya dari keseruan, ngobrolin soal apa aja. Podcast ngobrolan tanpa ngompol. Opening kita rame ya, biasanya aku sendiri ya. Udah kayak virus COVID. Kan kayak Halilintar. Oh, apa itu Halilintar? Petir kan. Oh, rame. Ber-13 enggak? 13 atau 12? Ya nanti kita cari tahu. Ngomong-ngomong 12 nih kayak corona. 19. Kok jauh? Jauh ya. Tapi ngomong-ngomong corona, pasti banyak yang berubah, Cal. Apa aja Jal yang berubah Jal? Kalau menurut Pasti Jal. itu. Selain hubungan percintaan, Wih. Wih. Oh itu berubah juga. Iya, pasti. Semua jadi LDR sekarang ya. Iya. jadi melarat, putus. Ditikung. Emang aslinya melarat aja. Tapi ditutupi aja. Tapi aja. Terus apa lagi selain itu deh? Pendidikan sih. Ki. Pendidikan. Asli pendidikan. Pendidikan pasti. Bagaimana pendidikan itu ya harus berjalan lah. Kan biasanya kita kan ketemu kan di kelas kan. Sekarang kan enggak bisa ya. Nggak bisa. Ya ini di era-era New Balance ini. New era ya. New era. Era baru. New normal ya kan. Oh iya bener ya. Ini kan New benar. era. New balance dari balance yang lama kan tidak balance, sekarang balance baru. Ya kan? Benar. Iya, kalau kita lihat gini, Cal, apa namanya? Sistem pendidikan ini semuanya via online. Bahkan olahraga pun Via online. online ya, Ki ya. Sekarang semua Itu udah berubah. Pasti ada apa namanya? Positif negatifnya lah. Dampak-dampak yang terjadi. Ada. Kalau dari aku, kebetulan adikku kan baru masuk SMP nih. Oh, baru Jadi masuk. lagi ya jadi mengalami lah. langsung. Jadi apa ya? Mungkin dari positifnya sih aku lihat tuh adikku lebih punya waktu luang, dia bisa berkreasi dengan hobinya sih. Iya, dan komunikasi sama keluarga Iya. lebih sering juga. Ya. Lebih sering. Kalau aku setuju kayak Etsa, soalnya aku punya adik juga, dia SMA SMA. dan dia pelajarannya di online, jadi lebih banyak waktu di rumah, apalagi dia punya hobi main musik juga, bisa lebih banyak Lebih berkembang lah ya. Iya, lebih bergaul dengan orang tua dan dia sangat efisien lah dalam segi waktu itu Waktu sangat ya. efisien. Hemat ongkos juga, Cal ya. Ongkos. Ya enggak perlu ngasih bekal. Iya. Dikasih bekal. Kalau aku nggak dikasih bekal emang iya. Walaupun enggak ada pandemi, Nggak ada emang pandemi. enggak dikasih Emang bekal tuh. disiksa aja. Iya benar sih, tapi itu kalau aku juga ngerasain yang sama sih. Kalau di rumah di rumah itu ada keponakanku yang juga mengalami masuk SMP. Seperti tadi dah olahraga, aku lihat dia senam di depan laptop gitu. Waduh. Wah ini ngedance apa ini? Ternyata itu pelajaran olahraga. Gitu. Cuman ya itu dah, jadi lebihnya ya waktunya dia di rumah bercengkrama dengan keluarga itu banyak banget. Iya, gitu. benar. Cuman dari sisi lainnya Nah, mungkin kita ada merasakan juga sisi negatifnya dari belajar online tersebut kan. Oh ya pasti banyak sih negatifnya sih ya. ya kadang kalau di dunia lain itu kan ngomongnya sisi lain kan di dunia lain. Nah, Bukan. maksudnya Beda konteks. pandangan lain. Iya, maaf. Ya tapi apa itu nih ya? Kalau aku lihat dari adikku sih, dia kurang keep in touch gitu loh sama temennya kan, kayak bercanda kayak itu kan seumuran Kurangnya SMP itu masih perlu lah ya, kurang sosialisasi. sosialisasi. iya kayak sisi jelek. Ya sisi jelek lah kalau aku anggapan kita yang dulu pernah sekolah konvensional. Kita apalagi adikku dia baru sekolah, dia belum tahu Teman-temannya siapa, wali Bahkan kelasnya nggak tahu siapa, mukanya seperti apa. Jadi cara belajar itu dia agak canggung sih sebenarnya di situ. Iya. Iya. Jadi gini kayak di cara kita belajar juga kan keseruan kita tuh ketika kita melihat ekspresi guru saat belajar. Ya, ketika jalin teman bisa kayak kita gitu. Itu yang merasa kehilangan banget lah dari siswa-siswa zaman sekarang mungkin ya yang mengikuti belajar online. Dan aku sih ngelihat ada beberapa problem ya ketika kita bicara belajar online kan tentu ada fasilitas yang harus dipenuhi ya seperti gadget
HP atau laptop atau komputer apapun itu, dan tentunya internet kan gitu. Iya. Sedangkan itu dua hal yang mungkin tidak semua siswa miliki saat ini gitu. Mungkin beberapa, sebagian besar punya, tapi kan ada sebagian kecil ya yang tidak memiliki hal-hal tersebut. Kayak aku tahu, ada pernah baca, jadi ada satu siswa yang dia tidak punya komputer, tidak punya HP apapun, tidak punya internet. Dia akhirnya minta kayak negosiasi ke sekolah untuk dia tetap ke sekolah. Jadi pada akhirnya di sekolah itu dia sendiri yang datang ke sekolah. Untuk dia melakukan pembelajaran itu, karena memang tidak ada fasilitas sama sekali gitu. Itu sih yang aku nilai juga dari, mungkin karena tidak merata ya kan di Indonesia ini, keuangan ekonomi kan tidak merata. Iya, itu mungkin benar salah sekali. satu Kan ininya semua sih. orang bisa beli kuota. Iya, kan? dan kuotanya mungkin juga cukup banyak kan untuk Banyak, video sangat call banyak itu pasti. banyak banget. Dan ini aku juga lihat ya dari sisi, kalau skupnya itu kayak provider kan, kayak gitu wifi itu pasti pakai wifi lah, dan internet itu kan kita tergantung dengan apa namanya Jangkauan jangkauan. daerah mungkin ya, beberapa daerah. Aku pernah ke suatu daerah di pedalaman, contoh kayak daerah mana ya, daerah terpencil lah, itu jarang ada sinyal. Iya. Ya, itu kan Itu susah jadi juga. kendala yang sangat berarti sih. Terkadang kan, apalagi kalau kita sendiri, kadang ada provider yang kalau lagi mendung langsung kacau lah, internet serba lelet, Iya. ya enggak, hal kayak gitu tuh. Cuman uniknya dari beberapa apa yang pengalaman yang aku lihat tuh, nggak semua sekolah tuh rata dia, ada yang belajar online, tapi contohnya di beberapa pedesaan itu justru dia ada istilahnya home visit. Gurunya yang datang. Jadi karena tidak ada, alasan pertama mungkin tidak ada fasilitas yang mumpuni dari pihak sekolah maupun pihak murid, dan juga mungkin karena di pedesaan itu mungkin di sekolah itu memang jarak rumah Rumahnya murid jauh itu ya? ada yang jauh ada yang dekat, jadi memang perlu adanya home visit gitu loh. Jadi Salah satu solusi lah ya Ki, ya. salah satu yang mungkin, karena kita kan melihatnya semua belajar online, tapi ternyata ada juga di beberapa sekolah yang dia tuh menerapkan itu ya. home visit itu. Jadi guru datang ke rumah, mungkin dibagi gitu kan, di satu rumah ada berapa murid kayak gitu. Itu sih yang Keren aku sih lihat. itu. Kalau dari kendala kayak gitu, aku pernah nonton di video lah, YouTube, TV. Di Indonesia ini masih ada perkampungan yang antara satu rumah dan rumah lain itu sangat berjauhan. Bahkan siswanya itu untuk ke sekolah itu harus menempuh 2 km untuk berjalan. Dan itu belum jalan setapak lah. Ya, Sekolah Itu kita masih sulit ya, hutan. apalagi sekarang Iya. kan gitu ya. Harus menyeberangi sungai dan sebagainya begitu. Kendalanya terbesar pasti di anak-anak itu kan, di saudara-saudara kita yang di daerah terpencil seperti itu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat juga nggak cuma siswa sih yang punya kendala, di guru pun juga pasti banyak Ya, kendala pasti. kayak. Ya, contohnya nih, adikku nih di sekolahnya itu kan gurunya memberikan materi itu. Jadi dia memberikan materi itu di satu kelas, satu ruangan lah. Itu ada beberapa guru, dan saat dia menerangkan gitu, suara guru yang lain tuh masuk mengganggu. Ya, Jadi kurang efektif lah ya. jadi selain itu juga guru tuh, kalau ngomong kendala di guru kan kita pasti ngerasa bahwa guru tuh pasti ada kerja ekstra lagi nih. Iya. Kerja ekstra, karena yang aku dengar juga ada guru yang bukan ada guru-guru sekarang itu ada kerja ekstra tuh seperti buat video tambahan. Iya. Ya, selain dia mengajar langsung artinya di online kelas gitu, dia juga perlu bikin video tentang materi yang dia ajar supaya bisa diulang-ulang kembali sama muridnya itu. Muridnya. Nah, Jadi jadi 2 itu kali kerja ya, juga itu 2 kali kerja, ada kerja ekstra lah di guru kayak gitu. Kadang dari sisi guru juga kan, seperti yang kita rasakan dulu waktu sekolah, guru tuh kan kadang ngerti loh takaran mana murid yang ini bisa diajarin sedikit nih. Murid ini harus diajarin betul. lebih banyak seperti itu. Jadi kita nggak ada penyampaian materinya tuh jadinya nggak rata gitu kayak dan kita nggak bisa ngelihat sisi psikologi murid lah. Kalau dari guru kita nggak bisa ngelihat psikologi murid, apakah dia paham apa enggak kayak gitu. Dan yang paling penting juga yang aku rasa,
yang paling nggak bisa diajarkan itu pendidikan moral dan etika sih. Iya. Artinya gimana kita berperilaku di kelas itu kan itu yang sangat hilang nanti karena kita cuma Ini lewat layar. kalau aku dengan pengalamanku pernah sih aku mengajar juga di skup ngaji gitu kan. Nah itu dah aku sempat berpikir nih kalau online misalkan, sedangkan kalau kadang hal ada anak yang harus diajari dengan didikte banget, kita harus deketin, kita harus tunjukkan oh ini seperti ini, kita harus Ya, tegaskan itu- seperti ya, ya. itu. Ya, jadi itu juga kesusahan guru lah ya. Iya, kesusahan guru ada juga Ada gitu loh. juga yang dirasakan dari beberapa guru, murid. Kadang dari sisi orang tua pun menganggap guru itu tidak kerja gitu kan. ya itu Oh, banyak sekali ya kan, itu banyak sekali, kan? itu next sih itu fenomena yang terjadi itu. Jadi sekarang banyak antara orang tua dan guru tuh malah saling tidak Sinkron ya, tidak tidak sinkron sinkron, ya. gitu. Padahal kan sejatinya kita selalu diajarkan guru itu kayak orang tua kedua kita kan gitu. Iya. Seharusnya itu saling membangun, tapi di sini malah bertabrakan yang ada. Ini Karena- apa kalau aku lihat dari model etika itu bagaimana kalau kita senakal-nakal kita tuh pasti menyembunyikan kenakalan kita di kelas kan. Iya. Nah, kadang hal aku banyak dari adik-adikku sih ngomong cerita, kadang hal tuh ada yang apa suara dimatiin, Oh. terus ada kayak screenshot dia Oh, iya. seolah-olah dia Aneh-aneh. ada di Iya. situ, Tetap ada kenakalan juga. ada ya. kenakalan. Tapi murid-murid yang nakal dia depresi sekarang Cal. Iya dong. nggak ada Aku tidak bisa masuk BK. Gak ada. Iya, Gak ada. Iya guru kan? BK ngapain ya? Iya. Tidak ada keseruan, Tidak ada keseruan. Masa dihukumnya online? ngasih SP-nya terang-terangan. Iya. Sekojam kamu. Enggak dong. Panggil orang tua kakak yang datang. Pengalaman pribadi. Kalau ngomong-ngomong gini, balik lagi ke sisi orang tua, Cal. Kalau dari sisi orang tua, menurutmu apa sih yang jenis kenal, Cal? Orang tua tuh harus punya untuk beberapa ya mungkin karena anaknya yang kurang paham dengan daring itu misalkan mau nggak mau orang tuanya harus melihat anak ini dia sampai mana sih dia pemahamannya gitu ya. bisa apa masuk nggak dengan pemahaman dari gurunya itu secara online itu. Jadi orang tua apa namanya harus mempunyai gini waktu ekstra untuk anak untuk mengajari lagi, dia harus belajar juga, Belajar sistem baru ini Iya, juga ya. tentunya. terlebih dari PAUD Iya. ya kan, dan SD Iya. 1 kelas 1 Harus kelas ditemani 2 dong, ya, benar. iya harus benar-benar. Dan kadang hal ini orang tua yang emosi sama anak, Iya. anaknya udah disuruh apa namanya anggap untuk membaca tapi dia nggak berani untuk membaca, akhirnya susah lah, akhirnya orang tuanya yang malah galaan. Iya. Kau tuh nggak Gitu bisa aja nggak bisa gitu. Padahal memang anaknya bener nggak bisa gitu loh, ya kan? Jadi kalau dari masalah itu mungkin aku lihat kurangnya sosialisasi itu sendiri Nah, ya dari ya, benar dari tuh mungkin dari sosialisasi. pihak-pihak yayasan yang seharusnya itu disosialisasikan kepada orang tuanya dulu, kemudian kepada siswanya bahwa belajar daring ini seperti apa sih, kemudian cara-cara yang bisa diterapkan di belajar daring ini supaya tidak ada terjadi permasalahan-permasalahan itu sih. Mungkin sudah ada ya atau kita nggak tahu. Ya, mungkin masih- tapi kasus yang kita temukan tuh banyak yang belum Ya kurangnya Apa, sosialisasi belum itu sinkron yang, ya, yang Kia? kita rasakan dari pihak mungkin pihak orang tua, guru dan murid juga kayak gitu sih. Dan yang paling parah menurut aku kadang tidak semua orang tua itu memahami yang namanya IT kan. Iya benar. Ya itu juga. Jadi menurutku sih kesimpulannya semua harus saling dukung gitu ya Ki ya. Harus saling dukung, saling support dari antara orang tua, guru dan juga murid itu sendiri sih. Apalagi siapa tahu sistem ini bisa jadi sistem yang tetap Ya, kan bahkan kita nggak tahu kan. bahkan jadi makin memudahkan kita untuk belajar kayak gitu Iya. sih. Iya. Harus tetap positive thinking Ki ya. Ya, Iya, selalu. harus bisa sih. Jadi di akhir pembicaraan kita nih aku ingin memberikan saran sih sebenarnya. Sebelum setidaknya harus ada kurikulum barulah untuk menyesuaikan Sistem baru ini pembelajaran ya. seperti ini dan Benar. bagaimana sosialisasi itu harus lebih digalakkan Iya. lagi Iya. dan diperjelas. Saya jelas ya benar. Dan bagaimana tahap-tahapnya untuk via online itu seperti apa, lewat aplikasi apa itu. Oke, Menurut aku kurang gitu. lebih Oke deh, seperti kurang itulah. lebih gitu Ais. Kayaknya Cal ya. Ya. Udah, ya semoga pendidikan kita bisa terselamatkan ya, Ki, Ya. Iya. terselamatkan dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Iya. Terima kasih. Tetap semangat.